Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024, perkenalkan saya Yati Sumiati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 kategori 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, NIM 0625082469. Saya mengajar di SD Negeri Kasumalang 7, Kecamatan Kasumalang, Kabupaten Subang. Hari ini Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi tanda-tanda usia balik. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan Rati pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar. Semua peserta didik yang hadir pada hari ini ya. Siap-siap ya. Yang dipanggil namanya, kalau laki-laki bilang hadir, kalau perempuan hadir. Siap ya? Adik Ramadansyah Hadir. Adira Naufal Hadir. Hadwa Hadir. Aisyah Ramadhani ya. Aisyah Alifa Arman Arya Aseka Habibah Azkia Salma Saputra. Oh sakit Saputra. Kita doakan yang sakit semoga diberi kesembuhan dari Allah ya. Kemudian cepat kembali lagi ke sekolah berkumpul bersama kita untuk belajar. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut ya, Sarimanda Sintiani Saila Nur Asia Tiani Nur Ramadhani Tiara Nur Asia Tiara Ramadhani udah. Wildan Hilal Novia Silva Nadira Umaratul Sarah. Udah ya? Oh ada murid baru, siapa coba? Siapa murid baru? Nah, siapa namanya? Isma, coba sini dulu Isma ke depan dulu. Udah pada kenalan ini murid baru? Alhamdulillah ya. Nah, hari ini ada murid baru ya teman kalian. Ini namanya siapa? Ijma Hasna ya. Berarti bertambah kalian bertambah teman perempuan. Laki-laki juga sama ya.
tidak boleh membeda-bedakan ke teman. Ya, kita berbaur bersama. Ya, belajar dan bermain bersama. Ya, silakan Ijma duduk kembali. Udah selesai ngajen, Ibu sekarang Ibu akan mengulangi atau mengulas pelajaran minggu lalu. Ya, coba siapa yang tahu pelajaran minggu lalu tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa kemarin? 5. Asmaul Husna yang diajarkan di kelas 4. Yang pertama apa? Al-Malik. Artinya apa Al-Malik? Al-Aziz. Artinya apa? Tiga. Terus artinya apa? Maha suci. 4. Assalam artinya apa? 5. Tauhid artinya alhamdulillah ya, 5 Asmaul Husna minggu kemarin kalian hafal. Alhamdulillah. Sekarang hari ini ya, kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik ya. Tanda-tanda usia balik ada bagi laki-laki, ada juga bagi perempuan ya. Di sini sangat penting sekali ya. Kenapa kalian harus belajar tentang tanda-tanda usia balik? Kenapa? Karena ini sangat penting sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bertumbuhnya kita semakin dewasa, kita harus lebih mengenal tanda-tanda usia balik bagi perempuan dan bagi laki-laki. Ibu harapkan ya kalian nanti setelah belajar tanda-tanda usia balik ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami bisa memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ya. Yang kedua, kalian harus memahami tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologis. Jadi ada 2 ya. Kalian harus paham tanda-tanda usia balik. Yang pertama menurut ilmu fikih, yang kedua menurut ilmu biologis ya. Kalau menurut fikih itu sudah ada di ajaran Islam ya. Menurut ilmu fikih. Kalau menurut ilmu biologis ini berhubungan dengan fisik ya, fisik kalian baik laki-laki maupun perempuan. Siap untuk belajar? Siap. Ibu akan ini dulu supaya semangat dulu ya. Tepuk semangat. Udah siap menerima pelajaran dari Ibu? Siap. Masih ada yang ngobrol? Tidak ada? Siap ya? Mudah-mudahan pelajaran hari ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Sekarang kalian perhatikan, Ibu akan menampilkan PPT tentang usia tentang tanda-tanda usia balik ya. Silakan kalian perhatikan. Coba duduknya yang nyaman, biar semuanya kelihatan, biar semuanya melihat ke depan ya. Duduknya yang nyaman. Udah siap? Ibu akan tampilkan PPT tentang usia tanda-tanda usia balik. Coba lihat ke depan semuanya ya. Di sini capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran yang akan dicapai untuk hari ini pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat melaksanakan puasa, sholat Jumat dan sholat sunnah dengan baik, memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya atau taklid. Ya. Kemudian identitas sekolah SDN Kasumalang 7, Kecamatan Kasumalang, Kabupaten Subang. Fase B yaitu kelas 4 ya di semester 1. Kemudian alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita belajar hari ini yaitu peserta didik memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Kemudian ini materi ya. Materi
materinya tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan biologi. Lanjut, tahukah kalian apa itu balik? Balik secara bahasa artinya sampai, nah, ya. Balik itu sampai menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, balik artinya kedewasaan. Kedewasaan bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Lanjut, bagi laki-laki, untuk laki-laki ini ya, tanda-tanda balik untuk laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah, ya, mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan ditandai dengan keluar head, ya, atau keluar darah dari kemaluan, ya. Nah, kalau bagi laki-laki mimpi basah di sini atau keluar mani beda dengan ngompol, ya. Di sini siapa yang suka ngompol? Ada yang masih suka ngompol? Nah, ada ya, alhamdulillah. Kalau ngompol banyak, ya. Nah, kalau keluar mani akibat mimpi basah itu ada basah di seputar area celana kita, ya, di seputar kemaluan laki-laki. Jadi tidak berenang seperti ngompol, itu bedanya ngompol dengan mimpi basah. Kalau bagi perempuan ada apa? Head, yaitu keluar darah dari kemaluan. Ini harus jelas karena ini fikih, ya, harus jelas. Lanjut, perhatikan. Apa saja tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Nah, satu dulu ya, menurut ilmu fikih. Yang sebelum kita menginjak ke materi, tahukah kalian apa itu ilmu fikih? Ada yang tahu? Nah, ilmu fikih yaitu, coba nanti dibaca, ilmu fikih yaitu apa? Ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Jadi ilmu fikih itu yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Lanjut, ilmu fikih di sini membahas tentang tata cara atau aturan ibadah yang baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan yang baik dengan sesama muslim. Ada hablu minallah, ada hablu minan nas. Kalau hablu minallah berhubungan dengan Allah, kalau hablu minan nas berhubungan dengan sesama manusia. Lanjut, perhatikan ya, perhatikan, tidak boleh ada yang ngobrol. Lanjut, di antara tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yaitu pada laki-laki yang pertama tadi sudah mengalami mimpi basah, ya. Dan bagi perempuan telah mengalami haid atau menstruasi, ya. Selain itu usia juga mempengaruhi, ya. Adanya tanda-tanda balik tersebut untuk laki-laki biasanya usia 15 tahun. Kalau untuk perempuan berapa tahun? 9 tahun. Sekali lagi, untuk laki-laki berapa tahun? 15 tahun. Kalau perempuan 9 tahun. Lanjut, ya. Anak yang mengalami mimpi basah, dengarkan. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar dan tidak boleh beribadah seperti sholat, apalagi membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran, ya, berdiam di masjid, tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi kalau laki-laki sedang mimpi basah atau haid, bagi perempuan tidak boleh melakukan ibadah, sholat, membaca Al-Quran, tidak boleh. Lanjut, untuk menghilangkan atau mensucikan kuku, bagaimana untuk cara menghilangkan hadas besarnya? Caranya gimana? Yaitu melakukan mandi terlebih dahulu, ya, yaitu melakukan apa Cina? Mandi dulu, ya. Lanjut, apa tanda-tanda balik? Yang tadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dengarkan, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon apa? Testosteron, bagi laki-laki, dan hormon estrogen bagi perempuan. Sekali lagi, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, kalau laki-laki dipengaruhi hormon
banyak loh deh ya. Kumis, jenggot, jambang, apalagi? Badan kelihatan kekar. Ya, itu tanda-tandanya menurut biologis. Apalagi? Tumbuh jakun. Nah, laki-laki di sini ada yang ini. Di sini kalau udah yang muncul di sini muncul timbul ya. Timbul seperti keluar ya, ada tulang keluar di sini namanya jakun. Ya, kalau sudah ada itu berarti sudah tanda-tanda yaitu balik ya. Tumbuh jakun dan suaranya menjadi besar ya, tidak kecil lagi ya. Perhatikan ya, itu menurut biologis ya. Bagi laki-laki, lanjut. Selain fisik juga mempengaruhi perkembangan mental seperti mental juga berpengaruh. Adik dengarkan, mental juga berpengaruh. Yaitu apa? Bersikap cuek, tenang, dan rasional. Jadi pengaruh terhadap mental juga ya. Lanjut. Bagi perempuan sekarang, mau dipengaruhi oleh hormon apa? Estrogen dan progestogen. Mempengaruhi perubahan fisik bagi perempuan diantaranya apa, Bu? Yaitu pinggul. Tahu pinggul? Pantat ya. Kemudian apa lagi? Payudara. Ini harus jelas ya karena ini picky. Payudara. Kemudian apa lagi? Dan mengalami hair. Jadi kalau menurut ilmu biologis bagi perempuan itu pinggul dan payudaranya membesar. Sudah kelihatan membesar. Apalagi selain itu head, yaitu keluar darah dari kemaluan perempuan. Lanjut. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan tampak lebih halus daripada laki-laki. Itu hormon estrogen. Jadi perempuan kulitnya itu halus, beda dengan laki-laki. Lanjut. Selain itu, hormon estrogen juga dan progestogen mempengaruhi perkembangan mental. Sama ya. Tadi laki-laki ada pertumbuhan mental, perempuan juga ada. Contohnya apa di sini? Lebih berperasaan, baperan, ya. Nah, itu tanda-tanda balik dari perempuan menurut biologi. Kemudian mengadu, apa-apa kan mengadu, ya, ke teman, ke orang tua. Lanjut. Kemudian ingin dimanja, ya. Kemudian ingin diperhatikan, caper, ya, cari perhatian. Kemudian menangis, ya. Kemudian apa lagi? Menyesali diri. Itu bagi perempuan, ya. Demikian, nah udah beres berarti ya. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi bagi laki-laki dan perempuan. Nah, tahukah kamu di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus memahami ciri-ciri dari balik? Kenapa? Siapa yang membacakan? Coba baca, silakan baca. Yaitu, ya. Iya, makasih ya. Nah, berarti kenapa kita harus memahami ciri-ciri balik? Karena sebagai bekal, ya, sebagai bekal kita untuk mempersiapkan diri ketika kita mengalami ciri-ciri balik. Jadi sangat penting sekali, ya. Demikian pembelajaran hari ini tentang usia tanda-tanda balik. Ibu ucapkan terima kasih, ya. Alhamdulillah setelah kalian melihat barusan tentang PPT usia tanda-tanda balik, ya, coba ibu akan bertanya pada kalian. Apa usia apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Yang pertama tadi apa? Mimpi basah. 2. 3. Berusia 15 tahun dan 9 tahun, ya, bagi perempuan. Sekarang ibu akan bertanya lagi. Bagaimana tanda-tanda balik menurut ilmu biologis? Coba bagi laki-laki dulu apa? Tumbuh apa? Kumis. Apa lagi? Jenggot. Apa lagi? Jamban. Apa lagi? Tumbuh jakun. Ya, apa lagi? Suaranya menjadi besar. Kemudian badannya kekar. Itu bagi laki-laki. Sekarang kalau bagi perempuan, menurut
Sedikit pinggang, pinggul menjadi besar. Apa lagi? Payudara menjadi besar. Apa lagi? Suara menjadi merdu. Ya. Selain ilmu biologi juga dipengaruhi mentalnya, ya. Atau hormon apa? Laki-laki dan perempuan. Coba kalau laki-laki hormon apa tadi? Testosteron. Kalau perempuan hormon dipengaruhi oleh hormon apa perempuan? Estrogen dan progestogen. Sekali lagi, kalau bagi laki-laki dipengaruhi oleh hormon apa? Testosteron. Kalau perempuan hormon estrogen dan progestogen. Harus ingat ke presto ya. Estrogen dan progestogen. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ini, yaitu kalian harus memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, harus paham ya. 2, kalian harus memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologis. Jadi ada 2 ya yang kalian harus pahami dalam pembelajaran hari ini ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada kalian untuk dikerjakan per kelompok ya. Jadi satu yang mengisi, kemudian yang lainnya saling membantu. Silakan kalian berdiskusi ya tentang LKPD yang Ibu berikan kepada kalian. Siap? Ini kelompok 1. Silakan diisi, kemudian berdiskusi. Apa ini isinya? Dilihat dari buku tema ya, dilihat dari buku paket. Kelompok 2. Silakan. Kasih nama dulu ya per kelompoknya. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Kemudian ini kelompok 5. Ya, berdiskusi tentang jawaban apa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan di LKPD itu. Silakan ya. Nah, Ibu akan kasih waktu kepada kalian selama 20 menit untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Selama berapa menit? 20 menit. Ya. Silakan kasih nama dulu kelompok berapa ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua pengerjaannya? Alhamdulillah. Sekarang kalian presentasikan masing-masing kelompok untuk ke depan. Ya, mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Siap? Mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ya, ayo Mita. Suaranya keras. Yang lain yang belum ke depan diperhatikan ya temannya. Silakan. Jadi sekarang bahasa berarti sakral. Menurut istilah Bali artinya kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan. Ya, 3. Balik pada laki-laki dan
Estrogen. Testosteron. Empat. Tanda baik pada perempuan pengambil untuk Estrogen dan estrogen. 5. sebutkan tanda-tanda baik menurut ilmu gizi. Mimpi masa dengan dan 90 5. 6. Testosteron. Ya. Ya. Dan estrogen. Seperti mulai istirahat. Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2, Ica, suaranya yang keras ya. Yang lain perhatikan, temannya yang lain yang tidak ke depan tolong perhatikan. Ya, silakan. Suaranya lebih keras ya. Estrogen dan rest. Sperma dan menjadi pekat hormon estrogen mempengaruhi perubahan fisik seperti jempol dan paru darah yang besar dan lebih halus. kulit tampak lebih halus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian kelompok 3, silakan. Najwa. Yang lain tolong perhatikan ya, semuanya duduk tenang.
Subhanallah, luar biasa ya. Kelompok 4 tepuk tangan dulu. Sekarang terakhir kelompok 5, silakan maju ke depan. Sari ya. Suaranya lebih keras ya. Ya, silakan kelompok 5. Balik secara bahasa berarti sampai menurut istilah balik artinya perhewanan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tanda balik pada laki-laki dipengaruhi hormon testosteron. Tanda balik pada perempuan dipengaruhi hormon estrogen dan progesterone. 5. Sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Mimpi basah, haid berumur 15 bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi laki-laki pengaruhi hormon testosteron berguna untuk penghasilan sperma dan munculnya tanda-tanda balik yang lain seperti kulit, jenggot, jambat, badan kekar, tubuh bagi perempuan, hormon dan Hormon estrogen dan dan estrogen mempengaruhi perubahan fisik seperti pinggul dan payudara mulai membesar dan mengalami haid dan juga menyebabkan kulit tampak lebih halus daripada laki-laki. Subhanallah. Kelompok 5, tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Alhamdulillah ya, semua sudah mempresentasikan ke depan tiap kelompoknya. Coba ibu akan tanya lagi kepada kalian. Balik secara bahasa apa tadi? Sampai. Kalau menurut istilah kedewasaan bagi muslim laki-laki dan perempuan. Ya, semuanya ikut menjawab. Tanda balik pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon apa? Testosteron. Kalau perempuan? Estrogen dan estrogen. Coba sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah. 2. 3. Berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sekarang sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi laki-laki dulu. Dipengaruhi hormon testosteron. Berguna untuk apa? Menghasilkan sperma sehingga tumbuh apa? Kumis, apa lagi? Janggut, apa lagi? Jambang, jakun, tumbuh jakun, apa lagi? Suara menjadi besar, badan menjadi besar. Kalau perempuan, bagi perempuan menurut ilmu biologi dipengaruhi hormon apa dulu? Estrogen dan estrogen. Untuk apa? Tumbuhnya apa? Pinggul dan payudara mulai membesar. Apa lagi? Mengalami haid. Apa lagi? Menyebabkan kulit tampak lebih halus atau lembut. Ya. Evaluasi untuk hari ini ya, kalian harus memahami materi tentang pelajaran ini, yaitu tanda-tanda usia balik bagi perempuan dan laki-laki. Ya, kalian harus paham, harus lebih paham lagi ya, seperti yang sudah tadi diterangkan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi ya. Alhamdulillah ya, sudah selesai pembelajaran ini. Ibu akan menerangkan nanti tentang pelajaran yang akan datang, yaitu tentang sholat fardu ya, setelah
beres ini nanti minggu depan kalian akan belajar tentang sholat fardu ya. Kemudian kalian sekarang siap-siap untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Coba dibereskan buku-bukunya ya, buku pelajarannya. Kita siap-siap untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberikan ini ya, pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Ibu akan bagikan ini ya untuk PR di rumah yang akan kalian kerjakan tugasnya di rumah. Silakan ya. Boleh kerja kelompok di rumah masing-masing ya. Silakan. Ya silakan cari yang dekat saja. Saya siap. Isi yang dadan. Belum ada yang siap kayaknya, belum ada yang duduk. Isi yang dadan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.